Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman wa ikhtarna khairal anam nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhir zaman. Wa ba'du, qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul Azim. Keluarga sehat PKO Muhammadiyah Yogyakarta yang dirahmati Allah, alhamdulillah kesempatan siang hari ini kita bertemu kembali dalam kajian siang Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, baik keluarga yang di rumah maupun saudara-saudara sekalian yang sedang bertugas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak akan pernah melupakan orang-orang yang senantiasa berbuat untuk kebaikan orang lain, yang merupakan cerminan dari keimanannya. Kedua kalinya, salawat dan salam mari kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ittiba dan sholawat kita yang ikhlas kita upayakan setiap hari akan menuntun kita menjadi umat yang pada saatnya menghadap Allah dalam keadaan yang husnul khatimah. Baik keluarga sehat PKO Muhammadiyah Yogyakarta yang berbahagia, siang hari ini tema kita adalah tauhid sosial. Ada dua kata yang menjadi satu dan sudah akrab di telinga kita. Yang pertama adalah tauhid dan yang kedua adalah sosial. Keduanya menyatu menjadi sebuah frase yang memiliki makna baru dan perlu kita pahami bersama untuk bisa mengerti tentang apa itu tauhid sosial. Kita akan bersama-sama mengkaji apa itu tauhid dan bagaimana teori perilaku menurut sosiolog. Bapak Ibu yang berbahagia, keluarga PKO Muhammadiyah Yogyakarta, kata tauhid itu adalah isim masdar dari kalimat wahhada yuwahhidu tauhidan. Maknanya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua dimensinya. Jadi Allah lah satu-satunya ma'bud, Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Makna ini tentu terbatas ketika kita kaji dari sisi bahasa. Akan menjadi sangat luas ketika kita memaknai tauhid dengan semua rincian-rinciannya. Kata yang sangat simpel ini mewujud dalam kalimat yang ringan kita ucapkan tapi berat dalam timbangan, yaitu kalimat tahlil la ilaha illallah. Inilah wujud dari kalimat tauhid yang semua orang Islam sudah menjadi keniscayaan melafalkan hal itu. Oleh karena itu, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu tidak hanya cukup di lisan, melainkan harus diikuti dengan sholat, amalan ibadah, zakat, puasa seperti pada
tahun ini kita melakukan bersama-sama, juga dengan haji. Jadi 4 pilar ditambah dengan syahadat sebagai pembuka itulah yang kemudian menjadi turunan yang harus dilakukan mengiringi kalimat la ilaha illallah. Sehingga tauhid ini memiliki 2 dimensi besar. Kalau kemudian kita pilih, dimensi yang pertama adalah dimensi normativitas akidah, keyakinan, iman. Yang itu bisa kita lihat di dalam ungkapan 2 kalimat thayyibah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu ini tembus kepada ibadah, keyakinan yang kemudian menjadi dan menurun kepada ibadah kita yang kita lakukan, termasuk di dalamnya sholat. Sesungguhnya ibadah-ibadah ini memiliki dimensi sosial juga, seperti ketika kita berzakat, ketika kita haji, ketika kita sholat sekalipun, dimensi sosial sangat kental di dalamnya. Sehingga kalimat la ilaha illallah itu dimensi yang lain juga dimensi praksis sosial. Dari 2 dimensi inilah sesungguhnya tauhid akan mewujud dalam perilaku orang-orang yang beriman. Ajaran pokok yang menjadi prinsip dan dasar setiap muslim ini adalah wilayah as-shalah yang tidak bisa dirubah dan diganggu-gugat. Artinya bahwa setiap orang yang menyatakan muslim ini sudah menjadi keniscayaan dan tuntutan dasar untuk betul-betul meresapi kalimat la ilaha illallah yang kemudian mewujud di dalam perilaku akidah, tertanam dalam akidah dan perilaku ibadah serta perilaku sosial. Nah, dari sinilah keluarga sehat PKU Muhammadiyah kita sedikit nanti akan mengurai sesungguhnya apa itu tauhid sosial. Kalau kemudian kita amati penjelasan tadi secara garis besar bahasa agamanya, ketika seseorang itu memiliki iman, memiliki akidah yang kuat, dalam arti tauhid menghunjam dalam hati, maka ia tidak sekedar melakukan hablum minallah, tetapi dia punya kewajiban untuk melakukan hablum minannas, komunikasi tidak hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi juga orang yang beriman kuat itu harus punya konsekuensi dan tanggung jawab untuk melakukan komunikasi sosial. Nah, kita masuk sedikit tentang aspek sosial sebagai rangkaian dari kata tauhid sosial. Istilah ini dikenalkan oleh Profesor Dr. Amin Rais yang kala itu setelah mengamati berbagai situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan, tampak ada keprihatinan. Beliau mengungkapkan bahwa semestinya konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yang menghunjam kepada setiap muslim ini dipahami menjadi 5 kalimat yang harus betul-betul menjadi pemahaman secara umum. Kalimat ini kemudian harus dipahami yang pertama adalah sebagai kesatuan penciptaan
yakin bahwa umat manusia itu diciptakan oleh zat yang satu, yaitu unity of creation. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta semua. Yang kedua adalah kesatuan kemanusiaan, yang sering beliau ungkapkan dengan unity of mankind. Jadi kemanusiaan kita yang diciptakan oleh Allah khusus memiliki fitrah, memiliki rasa, memiliki guide spot dalam setiap individu, itu sesungguhnya adalah bawaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, beliau mengistilahkan dengan kesatuan pedoman, unity of guidance. Jadi mau tidak mau, tunduk ataupun tidak, rela maupun mungkin terpaksa, apa yang ada di alam ini senantiasa akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal waktu saja bagi manusia yang sekarang mungkin belum mendapatkan hidayah. Yang perlu kita syukuri, keluarga sehat PKU Muhammadiyah Yogyakarta, kita adalah orang-orang yang oleh Allah dipilih untuk mendapatkan iman dalam hati kita, sehingga guidance hidup kita Al-Quran dan As-Sunnah ini betul-betul kita upayakan maksimal untuk menjadi hakim, untuk menjadi pedoman, guide dalam hidup kita. Tetapi pada sesungguhnya Quran adalah guides untuk semua makhluk di muka bumi ini. Yang keempat adalah kesatuan tujuan hidup. Dalam istilah beliau adalah unity of the purpose of life. Purpose of life. Jadi kesatuan tujuan hidup manusia tidak lain dan tidak bukan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian adalah pintu gerbang. Kiamat adalah ending dari segala kehidupan di muka bumi ini, kehancuran alam semesta ini, untuk kemudian kita merapat menuju satu titik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, tidak ada tempat kembali kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah kesatuan ketuhanan, yaitu unity of God's head. Inilah yang mestinya menjadi kesadaran universal bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penguasa dari segala penguasa yang ada di muka bumi ini, yang pada akhirnya Allah akan membuktikan dialah penguasa di atas penguasa yang ada. Nah, oleh karenanya ketika manusia itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam hatinya itu ada dorongan. Ketika dia melakukan sesuatu harus berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak cukup, tetapi ada dorongan yang lain. Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah dorongan untuk melakukan tindakan-tindakan sosial. Ini tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa seseorang yang beriman kuat kemudian dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan sosial. Maka dalam Al-Quran banyak kita dengar, keluarga sehat semuanya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan mendahului kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, maka akan diiringi dengan wa amilus shalihat. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan di awal di dalam Quran surat Al-Asr. Ketika Allah menyebutkan illalladzina amanu wa amilus shalihat, ada ungkapan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yaitu ada dimensi insaniyah sesudah dimensi ilahiyah, iman, tauhid. Lalu kita lakukan tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini dimensi insaniyah yang merupakan perwujudan dari kalimat, implementasi dari kalimat la ilaha illallah, tidak bisa dipisahkan. Nah, para
peserta atau keluarga sehat PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Max Weber punya teori tentang perilaku dan tindakan yang dikutip oleh Tom Campbell yang dalam judulnya The Seven Social Theory. Itu ada 4 macam perilaku yang nanti berkaitan dengan soal tauhid sosial ini. Yang pertama adalah rasional instrumental, perilaku yang didasarkan kepada hal-hal yang sifatnya logis, hal-hal yang sifatnya saran terbaik, ilmiah, sistematis. Itu namanya tindakan perilaku rasional instrumental. Yang kedua, Max Weber menyampaikan bahwa perilaku manusia itu ada yang dinamakan dengan rasionalitas of value. Jadi perbuatan yang didasarkan pada nilai-nilai, yang didasarkan kepada sesuatu yang kemudian menjadi harapan ke depan, prinsip, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah tradisional, perilaku tradisional, yaitu perilaku yang didasarkan kepada kebiasaan-kebiasaan yang akan terus menjadi kebiasaan atau menjadi perilaku otomatis. Dan yang terakhir, Tom Campbell mengungkapkan teori ini dengan istilah tindakan afektif, yaitu perilaku manusia yang didasari pada emosional, rasa cinta, dan seterusnya, yang kemudian bisa juga diantaranya adalah perilaku-perilaku yang sifatnya spontan, otomatis. Apa kaitannya dengan tauhid sosial? Begini Bapak Ibu sekalian, jadi ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan pelajaran kepada para murid-muridnya yang dirangkum dengan dan diracik dengan apik oleh Kiai Haji Raden Hajid, dan kemudian disusun dalam buku 7 pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan 17 kelompok ayat Al-Quran. Salah satu di antara pelajarannya adalah Ishtirakah Islamiyah. Namun di awal buku itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memberikan pelajaran tentang bagaimana kita bertauhid yang benar. Al-Jajjah, beliau memberikan penekanan tentang bagaimana kita semestinya hidup bertauhid itu tidak hanya sekedar untuk kenikmatan dirinya sendiri, tetapi sekaligus bertauhid itu harus bisa terimplementasi dalam kehidupan yang bisa dirasakan oleh orang lain secara sosial. Beliau ungkapkan dengan ayatnya yang jelas, afara'aitahu ilahahu hawahu. Tahukah kamu orang-orang yang kemudian mempertuhankan nafsunya? Apakah itu keinginan, apakah itu jabatan, apakah itu kedudukan politik, apakah itu harta, apakah itu hal-hal yang menjadi keinginan nafsu hidupnya. Ini kalau dijadikan sebagai Tuhan, maka manusia itu akan mendapatkan penyakit, dan penyakit yang paling parah adalah justru hilangnya ketauhidan. Lalu beliau mengkaitkan dengan al-ishtirakah Islamiyah, pelajaran yang kemudian berkait erat dengan soal tauhid. Apa? Bahwa Islam itu mengajarkan tentang sosialisme. Dan beliau lakukan, beliau ajarkan, beliau implementasikan hingga sampai dengan saat ini ajaran itu luar biasa berkembang. Inilah sesungguhnya yang kemudian bisa kita lihat di dalam teologi Al-Ma'un. Bahkan ketika orang itu mengkhianati kalimat la ilaha illallah, ia mendustakan agamanya sehingga dia tidak berbuat kebaikan untuk orang lain. Mari kita cermati. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Begitu. Tauhid sosial yang tadi Max Weber memberikan 4 macam teori tentang perilaku manusia. Maka orang yang beriman itu akan melakukan perilaku tindakan yang diilhami dari values, nilai. Apa yang kemudian diambil? Yaitu values, nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan itulah yang kemudian mendorong dirinya untuk melakukan pengabdian. Teman-teman medis, teman-teman non-medik, teman-teman kita yang berjuang di lapangan pada saat pandemi COVID-19 ini tanpa mengenal rasa lelah. Jika kemudian ditanya dan transaksional berkaitan dengan soal ekonomi, maka kemudian dia akan pasti memilih untuk melakukan tindakan yang sifatnya normatif dan normal saja. Tetapi teman-teman kita yang berada di garda belakang menghandle semua pandemi ini, akibat dari pandemi ini, tanpa ragu-ragu, ini semua diilhami dari values pengabdian. Inilah teori yang kemudian disampaikan Max Weber yang kedua lagi. Dan perlu diketahui oleh keluarga bahagia PKO Muhammadiyah, keluarga sehat PKO Muhammadiyah Jakarta. Ini pula lah yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan semenjak beliau memulai perjuangannya sebelum Indonesia merdeka sampai dengan sekarang terus berkembang luar biasa. Warga Muhammadiyah sebagai institusi dan lembaga menerapkan tauhid sosial di samping memperkokoh hablum minallah, kemudian mengembangkan, terus memperbarui, renewing bagaimana Muhammadiyah dan warganya melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan untuk kemanusiaan. Kita lihat berapa miliar PKO Muhammadiyah ini telah menyumbangkan untuk kemanusiaan selama pandemi. Berapa ratus ribu paket sembako yang kemudian bisa dinikmati oleh mereka-mereka yang termarginalkan karena dampak pandemi COVID-19. Itu sekarang, sebelumnya, dan terus akan dilakukan itu ke depan karena memang Muhammadiyah memiliki jiwa sosial sebagai cerminan dari ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 hal sebagai penutup kajian siang hari ini. Kenapa Muhammadiyah melakukan itu? Yang pertama, karena Muhammadiyah sifatnya yang terus melakukan tanwir, pencerahan kepada umat, pencerahan kepada anggota, kepada manusia dan makhluk di muka bumi ini. Tidak akan pernah berhenti. Yang kedua, Muhammadiyah senantiasa menggembirakan di dalam beribadah itu. Bagaimana kita beragama itu sebagaimana memahami agama menurut faham Muhammadiyah, yaitu tujuannya li sholahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Li sholahil ibad, yaitu agar manusia itu berada di dalam posisi yang soleh. Soleh itu mengandung makna benar sekaligus tepat. Jadi tidak hanya benar dalam beragama itu, dalam bertauhid itu, tapi sekaligus tepat. Dalam beragama bagi Muhammadiyah, selain ada tuntunan, tetapi juga ada upaya untuk senantiasa bertajdid di luar hal-hal yang sifatnya i'tiqadi dan ubudiyah, khususnya ibadah mu'tah. Di luar itu luar biasa Muhammadiyah menggembirakannya. Agar apa? Agar
agama ini menjadi guidance tadi, kesatuan guidance, unity of guidance tadi tetap berada di dalam jalur yang diikuti. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, kenapa Muhammadiyah terus melakukan ini semuanya? Karena memang Muhammadiyah itu berpedoman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Prinsip dasarnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kerjasama yang apik, dinamis, berada di mana posisi itu bukan menjadi sebuah landasan aku bergerak, aku menyumbangkan apa, bukan. Tetapi apa yang aku bisa berikan untuk Muhammadiyah, untuk negara ini, apapun posisi kita, dimanapun kedudukan kita, yang menyadari bahwa Al-Quran sebagai guidance, unity of guidance itu dimiliki oleh warga Muhammadiyah. Jadi tidak heran ketika kita mendengar seorang warga Muhammadiyah yang merelakan waktunya untuk kemudian demi kemanusiaan, yang terkadang keluarganya agak tertinggal, tidak dan kurang terperhatikan. Meskipun terus itu harus kita ingatkan, dua-duanya harus mendapatkan perhatian. Dan yang seterusnya. Yang terakhir adalah Muhammadiyah mengambil jalur dalam berdakwah ini pada jalur keagamaan dan sosial, dakwah sosial dan keagamaan yang terus ditekuni, sehingga track ini insya Allah sudah menjadi track yang lurus. Dan bagaimana kita mengembangkan, bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki nilai-nilai yang kemudian bisa kita kembangkan sampai dunia ini pupus. Nah, keluarga sehat PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan, kalau kita bertauhid itu tidak mungkin hanya kita jaga hablum minallah tanpa memiliki implikasi sosial. Orang yang bertauhid kepada Allah sudah menjadi keniscayaan dia harus juga memiliki ketauhidan kepada sosial, menjaga keadilan, menjaga lingkungan, menjaga kondisi sosial budaya, menjaga masyarakat lingkungan sekitar dia, agar menjadi orang-orang yang betul-betul menikmati kehidupan dunia ini berdasarkan guidance, unity of guidance dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan upaya pengabdian kita kepada kemanusiaan, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan, ini adalah wujud dari iman kita yang paling dalam. Sebagai akhir dari kajian kita pada kesempatan siang hari ini, tentu mari kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sehat, kita syukuri. Tetapi jika Allah sedang memuji kita dalam kondisi yang sakit, kita berdoa, mohon kepada Allah atas kesembuhannya. Yang perlu kita lakukan tidak sekadar berdoa, tetapi berikhtiar, yaitu dengan berobat. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, PKU Muhammadiyah Yogyakarta adalah salah satu di antara lembaga yang menyiapkan ikhtiar kita untuk bisa kita berobat, menyembuhkan diri secara fisik. Penyakit apapun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui PKU Muhammadiyah Kota Yogyakarta ini Allah akan memberikan kemudahan, karena di dalamnya selain religius, aman, nyaman, amanah, tentu ada kemantapan secara spiritual. Mudah-mudahan kita semuanya tetap berada dalam keadaan sehat walafiat dan Allah memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Nastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.